Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita ini. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Dila dan juga sekaligus wali kelas 9B. Pagi ini anak-anak Ustaz mungkin akan melihat ada apa, kenapa Ustaz masuk hari ini. Pagi ini Ustaz untuk yakninya melaksanakan kegiatan program kepala sekolah, yakninya melaksanakan supervisi. Supervisi itu adalah menilai ataupun mengunjungi masing-masing kelas. Dan alhamdulillah pagi ini dan perdana hari ini itu kita masuk ke kelas 9B ya, yang mana yang Ustaz supervisi adalah Ustazah Dila. Kemudian dalam supervisi tersebut ada beberapa item yang Ustaz nilai. Yang pertama itu ada persiapan. Bagaimana sejauh ini persiapan dalam memberikan yakninya pembelajaran, mulai dari menyiapkan antum semua, kemudian masuk pada tujuan pembelajaran, kemudian masuk kepada yakninya materi-materi yang akan disampaikan oleh ustazah, kemudian dan juga penguasaan materi, kemudian feedbacknya, umpan balik dari antum, yakninya ada tanya jawab, antum bertanya, mungkin ustazahnya bisa menjawab atau apa, ataupun sebaliknya, ustazahnya yang memberikan soal, antum bisa menjawab. Jadi hiduplah suasana pembelajaran. Kemudian setelah itu baru nantinya yakninya pada sesi penutup nantinya ustazah mengakhiri dengan menyampaikan rangkuman. Jadi rangkuman yakninya pengajaran kita pada yakninya pada pertemuan kali ini. Jadi untuk anak-anak Ustaz untuk bisa diikuti dengan baik yakninya supervisi yang insyaallah yang akan kita laksanakan tersebut. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin udah terima nilai rapor kan? Ada yang udah, ada yang belum. Gimana hasil nilai PTS-nya? Nggak lihat? Kenapa? Oh, mungkin ada yang dikasih apresiasi, ada yang kena bantai sama orang tuanya juga mungkin. Ada juga beberapa yang belum ngambil nih, tunggu aja. Oke, dan kasih tahu sama orang tuanya ya yang belum ngambil. Tolong ditanya kapan bisa ngambil rapornya. Paham? Oke, silakan buka buku matematikanya. Buku latihan sama ustazah kan? Silakan dibuka bukunya, keluarkan bukunya. Buku cetak, catatan. Hari ini kita lanjut materi kita. Kita masuk bab baru tentang fungsi kuadrat. Boleh dibuka di bab 3 fungsi kuadrat halaman 69. Hari ini yang nggak hadir siapa? Adit. Ada yang tahu kabarnya? Ya, bab 3. Ada yang tahu kabar Adit? Masa ya? Oke, kita masuk materi tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, kalau di bab sebelumnya kita tentang persamaan kuadrat. Kalau fungsi udah pernah dipelajari kan? Masih ingat materi fungsi? Kelas berapa? Kelas 8, benar. Apa itu fungsi? Kegunaan? Ayo, apa itu fungsi? Ada yang masih ingat tentang fungsi? Sebelum kita masuk materinya, apa itu fungsi? Udah lupa?
Oke, saya ulangi kembali. Fungsi itu adalah dua himpunan dikatakan fungsi. Himpunan tahu? Himpunan A dan himpunan B. Oke, dua himpunan dikatakan fungsi jika himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B. Itu yang disebut dengan fungsi. Contoh. Fungsi. Misalnya ini ada dua himpunan nih, himpunan A dan himpunan B. 1, 2, 3. Apa ya? 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8. Nah, misalnya relasinya adalah atau yang menghubungkan antara A dan B ini ada kelipatan. Misalnya kelipatan atau kuadrat. 2 itu pangkatnya 4, 3 itu pangkatnya 9, 4 itu pangkatnya 16. Nah, kedua himpunan ini dikatakan fungsi karena himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B. Benar nggak? Tapi kalau misalnya ada dua buah himpunan P dan Q. Nah, bentuk relasinya seperti ini. Kira-kira P dan Q bisa dikatakan fungsi tidak? Kenapa? Karena pada himpunan P itu pasangannya tuh ada, ayo. Oke, Ustazah coba gini. Sorry. Nah, ini dikatakan fungsi enggak? Oke, kenapa? Karena pada himpunan P pasangannya ada dua, jadi dia bolehnya cuma satu-satu aja. Paham? Ini yang disebut dengan fungsi. Ini udah kita pelajari tentang waktu kelas 8 fungsi. Kemudian kuadrat. Persamaan kuadrat. Baru semalam kita bahas tentang persamaan kuadrat. Nah, itu dia berkaitan ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu punya bentuk umum kan? Pertama dari pengertian dulu. Apa yang disebut dengan persamaan kuadrat? Persamaan yang memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A dan B ini disebut apa? Koefisien, koefisien. Kemudian X itu disebut dengan variabel. Dan C disebut dengan konstanta. Ingat, koefisien dari A itu tidak boleh sama dengan 0. A bukan sama dengan 0. Karena kalau misalnya 0x kuadrat itu nilainya 0 kan? Berarti A-nya tidak boleh sama dengan 0. Paham? Tapi kalau misalnya B-nya 0 itu berarti ada namanya persamaan fungsi kuadrat. Ayo, ada jenis-jenis fungsi kuadrat. Kalau misalnya B-nya nggak ada disebut dengan tidak lengkap. Kalau misalnya kalau B-nya nggak ada disebut murni. Kalau misalnya C-nya yang nggak ada disebut tidak lengkap. Nah, kedua materi ini berkaitan sama materi fungsi kuadrat yang akan kita pelajari. Di kelas 8 kemarin ada nama materinya fungsi linier. Masih ingat fungsi linier? Masih ingat fungsi linier? Oke, kalau fungsi, udah tahu kan pengertian dari fungsi? Kalau linier itu apa? Ayo, ingat nggak? Masih ingat fungsi linier? Oke, saya bantu. Fungsi linier itu dikatakan sebuah persamaan, dikatakan fungsi linier jika grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, jadi fungsi linier itu grafiknya berbentuk garis lurus. Ingat ya, fungsi linier grafiknya berbentuk garis lurus. Apa sih kaitannya sama fungsi kuadrat? Kalau fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuk parabola. Tahu parabola? Atau pernah jalan-jalan ke arah Rumbai? Nah, lewat jembatan yang mana? Yang baru, Leton. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jauh, jembatan Leton itu bentuknya lurus kayak gini nggak? Nggak kan? Pasti kayak gini.
Nah, ini yang disebut dengan parabola. Sementara ini disebut dengan fungsi linear karena dia grafiknya lurus. Kalau ini parabola, berarti dia termasuk fungsi kuadrat. Paham? Karena dia fungsi kuadrat, ingat kalau dia fungsi kuadrat berarti pangkat tertinggi dari variabelnya pangkat 2. Kalau linear, fungsi linear x-nya pangkat 1. Paham sampai sini? Oke, hari ini kita belajarnya per kelompok, tapi nggak perlu pindah-pindah sesuai dengan tempat duduknya. Saya bagikan lembar kerjanya. Ini bertiga ya. Yang itu bertiga. Nah, yang ini Akbar berdua sama Raffi. Rafki, sorry. Radit bertiga sama Arbi sama Apip. Yang ini berdua. Oke, boleh dicek lembar kerjanya. Di situ ada sebuah ilustrasi. Baca cerita berikut dengan teliti katanya. Kaitkan dengan pengalaman yang Ananda miliki, kemudian lengkapi informasi yang Ananda peroleh dengan cermat dari gambar tersebut. Kemudian gunakan informasi tersebut sebagai sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Boleh dicek. Silakan dicek ilustrasinya. Di situ ada permainan ayunan. Nah, kalau misalnya kita main ayunan, pernah main ayunan kan? Ada ayunan yang lebih memacu adrenalin disebut dengan kora-kora. Pernah ke pasar malam? Nah, kora-kora itu berbentuk apa? Kapal kan? Gini dia kan? Nah, pasti bentuk yang terbentuk dari ayunan kora-kora itu bentuknya pasti parabola. Nggak lurus gini kan? Apalagi dia kayak gini. Nggak mungkin. Nah, itu kalau di ayunan kan nggak mungkin dong, ya kan? Nah, kalau di ayunan kayak gitu dia bentuknya parabola. Silakan diamati. Kemudian nanti di sebelahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Di situ kan ada nama. Namanya langsung aja buat. Misalnya satu kelompoknya itu ada Arbi, Afif sama Radit. Nah, bikin koma-koma aja. Berarti kalau di sini Syahma sama Adonia kayak gitu. Kelasnya jangan lupa dibuat. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Iya. Serius dong. Baca dulu. Jawabnya di mana dah? Di situ langsung di kertasnya. Di situ ada kotaknya udah saya sediain. Dianalisa, ayo pakai analisanya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya. Batas tanahnya. Nih yang 0. Oke, grafik waktu kelas 8 udah saya jelasin grafik kan. Nah, ini tersearah dengan sumbu X. Ini searah dengan sumbu yang di tengah ini titik 0. Berarti kalau misalnya ayunannya di sini, tanahnya ini dia. Yang sejajar sumbu X titik 0. Hah? 4. Kan ini ada garis di sini nih kan, Za? Yang garis ini nih. Ini kan tepat di sini. Berarti yang dihitung tuh di atas ini atau yang ini, Za? Soalnya dia nanya. Pertemuannya di sini kan? Berarti antara ini sama ini. Berarti 6,5. Berarti enggak, Caca nulisnya gini. Dia per garis nih 1. Nih 2, nih 3, nih 4, nih 5. Berarti di sini 6-nya. Oh, oke.
di pos aja, Tat. Oke, udah selesai kan? Udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, berarti Ustazah nggak paham? Siapa yang mau menjelaskan ke depan atau merangkum materi kita hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Arbi? Enggak, Arbi nggak mau dia. Coba Falisa, silakan jelaskan apa rangkuman materi kita hari ini. Di situ aja, di tempat aja. Di tempat aja nggak apa-apa. Fungsi kuadrat adalah apabila grafiknya berbentuk parabola yang memiliki pangkat 2. Kayak pangkat dari apa? Pangkat dari Apa yang pangkat tertinggi itu? variabelnya. Variabelnya, oke. Coba berdiri, Ca. Ulangi lagi. Apa yang disebut dengan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah apabila grafiknya berbentuk parabola yang memiliki pangkat dari variabelnya pangkat 2. Oke. Apa lagi? Bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, itu ya materi kita, rangkuman materi kita hari ini. Saya ulangi lagi, fungsi kuadrat itu sebuah fungsi dikatakan fungsi kuadrat apabila grafiknya berbentuk parabola. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu diambil dari persamaan fungsinya. Persamaan kuadratnya ini dia, ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a dan b merupakan koefisien. Dan koefisien A ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X merupakan variabelnya dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Dan C merupakan konstantanya. Paham sampai sini? Paham. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk pertemuan berikutnya silakan dipahami materinya yang halaman 70 tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, besok Ustazah tanyain. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.